hati. Kenapa hatinya yang mesti diperbaiki? Satu, kenapa kita perlu memperbaiki hati kita? Satu, li'annahu malikun muta', kata Imam Ghazali. Karena hati itu adalah raja yang dipatuhi. Hati terhadap anggota badan kita itu merupakan raja yang dipatuhi. Ketika dia memerintahkan sesuatu kepada anggota tubuh, maka yang lain akan mematuhinya. Kenapa kita harus memperbaiki hati? Kita introspeksi nih. Teman-teman sekalian, kenapa? Alasan yang ketiga adalah karena hati merupakan pusat pandangan Allah. Karena Allah darimu tidak melihat bentuk tubuhmu, tidak peduli berapa berat badanmu. Allah tidak peduli bahkan kepada gerak tubuhmu, bahkan tidak terlalu peduli kepada apa yang keluar dari lisanmu. Yang lebih Allah pedulikan adalah tentang bagaimana hatimu. La alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, baik yang datang naik motor, naik mobil, naik odong-odong. Ada di sini yang datang naik odong-odong? Sama. Mudah-mudahan semuanya Allah berkahi kehidupannya. Allah limpahkan rahmat kasih sayangnya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam pandangan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya semoga hidup dalam keadaan bahagia, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang ajal menjemput kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam husnul khatimah. Kelak di hari akhirat Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, hari ini kita punya tema introspeksi diri, perbaiki hati. Introspeksi diri dengan cara memperbaiki hati. Kenapa hatinya yang mesti diperbaiki? Satu, kenapa kita perlu memperbaiki hati kita? Satu, li'annahu malikun muta', kata Imam Ghazali. Karena hati itu adalah raja yang dipatuhi. Hati terhadap anggota badan kita itu merupakan raja yang dipatuhi. Ketika dia memerintahkan sesuatu kepada anggota tubuh, maka yang lain akan mematuhinya. Kalau hati bilang kepada lisan, zikir, lisan akan berzikir. Ketika hati bilang kepada tangan, salaman, tangan pun salaman. Ketika hati bilang kepada tangan, ambil donat, maka dia pun bakalan ngambil donat.
Malikun muta. Ini kayak saya ngomong, apa yang saya sampaikan dengan lisan saya sudah melalui sensornya hati. Hatinya yang berkata kepada lisan, ngomong begini, ngomong begitu. Maka lisan pun ngomong. Termasuk juga kamu yang lagi mendengarkan saya. Ada yang hatinya bilang ke lisan, jangan ngomong, jangan ribut. Ustazah lagi ngomong, kita dengerin aja. Maka dia pun diam. Ada juga yang ngomong ke lisannya, tanya dia sama sebelah, Ustazah Halimah udah punya anak belum? Ustazah Halimah tinggalnya di mana? Umurnya berapa panjang? Itu pertanyaan. Masya Allah. Ada juga yang bahkan berkata, hatinya nih berkata, check out Shopee yuk. Akhirnya jadi check out Shopee. Apapun yang diperintahkan oleh hati akan dipatuhi sama anggota tubuh. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, katanya baginda kita, ala inna lil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad kulluh wa idza fasadat fasadatil jasad kulluh. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh seorang manusia terdapat segumpal darah. Imam Ghazali mengatakan, segumpal darah itu hanya merupakan rumahnya, tempatnya, hakikatnya bukan itu. Ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah, idza shalah, apabila segumpal darah tersebut benar, benar pulalah anggota tubuh yang lain. Apabila ia rusak, rusak pulalah anggota tubuh yang lain. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal darah tersebut bernama hati. Makanya kalau kamu kepengen, saya pengen memperbaiki hidup, mulainya dari mana ya? Benerin rajanya, benerin pimpinannya. Karena Bu, bisa jadi satu negara rajanya enggak dipatuhi, tapi kerajaan tubuhmu rajanya dipatuhi. Hatimu, anggota tubuh yang lain akan patuh kepada, seperti patuhnya para malaikat-malaikat Allah kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia akan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh hati, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, farji, badan kamu nih semua. Hanya akan ikut sama apa yang diperintahkan sama hati. Orang kalau hatinya benar, hidupnya bakal benar. Orang kalau hatinya rusak, hidupnya bakalan rusak. Orang kalau hatinya benar, matanya bakal melihat dengan benar. Orang kalau hatinya benar, telinganya bakal mendengar dengan benar. Orang kalau hatinya benar, tangannya hanya akan bergerak melakukan kebaikan-kebaikan. Orang kalau hatinya benar, kakinya hanya akan melangkah kepada tempat-tempat kebaikan. Orang kalau hatinya benar, lisan bakalan berbicara semua yang benar-benar. Bakalan ngomong semua yang bagus-bagus. Karena hatinya bagus. Hati kamu. Saya minta kamu mikir. Nggak usah jawab pertanyaan saya dengan lisanmu. Tapi saya mau minta kamu mikir. Nih ya Bu, kalau hati ada nilainya dari 1 sampai 10, kira-kira yang paling bagus 10, yang paling jelek 0, misalnya gitu.
dalam pandangan malaikat, dalam pandangan Allah, kira-kira hati kamu nilainya berapa? Hati. Kalau dia benar, bakalan benar semuanya. Kalau rusak, rusak semuanya. Maka Imam Ghazali mengatakan, aku ditanya tentang hal apa yang paling berat dilakukan. Imam Ghazali menjawab, menata hati. PR kata beliau. Pekerjaan, tugas, rumit seumur hidup jagainnya. Jaga hati, bagusin hati, nata hati, merapikan hati adalah pekerjaan kita sebagai hamba Allah seumur hidup kita. Nilaimu ada pada hatimu, bukan Bu. Jangan kamu pikir istri yang baik adalah istri yang masakannya paling enak, dandannya paling cantik, apalagi yang hidungnya paling mancung. Bukan. Istri terbaik adalah istri yang paling pandai menjaga hatinya, hingga tidak ia perkenankan hatinya untuk meletakkan cinta di dalam hatinya kecuali yang Allah Subhanahu wa taala perkenankan untuk dia cintai. Bukanlah ibu yang baik adalah ibu yang paling pinter, pendidikannya yang paling tinggi, tingkat karirnya, apalagi yang paling tinggi sekolahnya. Ibu yang baik bukan yang punya gelar S2, apalagi S3, bakwan 5, jadi jajan. Bukan. Akan tetapi ibu yang baik adalah ibu yang paling pinter jaga hatinya. Karena ibu yang pinter jaga hatinya, ibu yang pinter nata hatinya, bakalan pinter juga jagain lisannya. Ketika lisannya baik, dia hanya akan berkata kalimat-kalimat yang baik kepada anak-anaknya. Ibu kalau hatinya baik, maka tangannya hanya akan memilih untuk menunjukkan kasih sayang dengan memeluk, dengan menyentuh, dengan mendekap anak-anaknya, dengan memegang tangan anak-anaknya, dengan mengusap air mata yang keluar dari kedua mata anaknya. Ibu yang baik adalah ibu yang pandai menjaga hatinya, sehingga dia pandai menjaga seluruh anggota tubuhnya. Karena dia pinter jagain hati, dia juga pinter untuk menata seluruh perilaku dan ucapannya. Dia tidak akan memilih kalimat-kalimat yang menyakitkan hati anaknya. Dia tidak akan memilih mencubit anaknya. Dia akan lebih memilih memeluk anaknya daripada menjewer anaknya. Kenapa? Hatinya bagus. Karenanya dia akan menata lisannya. Sebab lisan adalah anggota tubuh yang berada dalam kendalinya hati. Ketika hati memerintahkan sesuatu, ia hanya akan mematuhinya. Makanya nggak salah, Bu. Orang paling tinggi nilainya namanya Sayyiduna Muhammad. Orang paling bagus hatinya baginda kita Nabi besar Muhammad. Hatinya cakep,
hatinya indah, hatinya terang, bercahaya, hatinya penuh dengan cahaya. Karenanya cara ngelihatnya cakep, cara dengernya cakep, caranya menggunakan tangannya cakep, cara jalannya cakep, cara bicaranya cakep. Nggak ada yang sakit hati dari ucapannya Nabi Muhammad. Nggak ada yang sakit hati dari ucapannya Nabi Muhammad. Siapapun, bahkan pembencinya, bahkan kaum kafir Quraisy, bahkan orang Taif, nggak ada yang pernah mendengar Nabi Muhammad ngata-ngatain orang. Nggak pernah ada yang dengar Nabi Muhammad berkata buruk tentang siapapun. Nah, ada hati yang merasa sakit hati dari ucapan ataupun tingkah laku Nabi. Luar biasa. Tangannya, isinya beliau pakai, tangannya beliau pergunakan untuk bersalaman. Dan ibu-ibu tahu, para sahabat meriwayatkan, Nabi apabila bersalaman akan pernah melepaskan tangan kecuali sudah orang tersebut melepaskan tangannya lebih dulu. Indah perilakunya, indah. Apabila beliau berbicara dengan seseorang, beliau tidak akan memutuskan pembicaraan kecuali sesudah orang tersebut yang memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan. Akhlak, perilaku, adab yang luar biasa. Kenapa begitu indah? Karena hatinya indah. Makanya ibu-ibu nggak bisa bilang kayak begini, ini saya ya kasar emang orangnya, tapi hati saya tuh lembut. Suka ada yang begitu kan? Siapa? Kamu. Saya emang ustazah kalau ngomong emang sembarangan ustazah, tapi nih ya ustazah ya, hati saya emang gak kayak begitu. Lah terus maksud kamu, lisan kamu yang sembarangan itu ngikutin siapa? Ngikutin hatinya orang? Enggak. Lisan kamu hanya akan menjadi pengikut bagi hatimu. Orang kalau lisannya bagus, adabnya bagus, akhlaknya bagus, perilakunya bagus, omongannya bagus, perbuatannya bagus. Nabi yang bilang begitu. Kalau hati seseorang bagus, bagus seluruh anggota tubuhnya. Kalau hati rusak, rusak seluruh anggota tubuhnya. Orang kalau udah hatinya rusak, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Istri hatinya rusak. Suaminya baik, dia manfaatkan, dia pergunakan. Ada-adanya. Suaminya nggak baik, dia lebih nggak baik lagi. Suaminya ngelempar sendok, dia ngelempar piring. Suaminya marah 1 kalimat, dia 100 kalimat. Terus dia bilang, saya kayak begini nih gara-gara suami saya tuh aslinya baik ustazah. Ya, mohon untuk nggak foto nggak video ya. Serius sekalian. Terus dia bilang, saya tuh aslinya baik ustazah. Cuman nih gara-gara punya suami kayak begitu tuh ustazah. Akhirnya saya jadi orang nggak baik. Nggak ada ceritanya kayak begitu. Orang baik mah baik bu, mau suaminya siapa juga. Perempuan baik hanya akan menjadi perempuan baik siapapun suaminya.
perempuan nggak bener hanya akan jadi perempuan nggak bener siapapun suaminya. Dan itu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kepada kita percontohan. Imra'atu Fir'aun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, istrinya Fir'aun kurang jahat apa suaminya Bu Fir'aun? Bu Fir'aun, suami kita kayak Fir'aun amat. Asia tetap menjadi solehah padahal suaminya Fir'aun. Tapi perempuan enggak solehah karena hatinya rusak. Mau dia punya suami seorang nabi sekalipun, Nabi Nuh alaihissalam. Ibu tahu istrinya namanya siapa? Bu Nuh. Sama istrinya Nabi Lut namanya Bu. Punya suami nabi Bu, nabi suaminya. Ibu kebayang suaminya nabi, tapi tetap aja seorang perempuan apa kata hatinya. Kalau hatinya baik, mau punya suami Fir'aun sekali, tetap baik. Kalau hatinya jahat, hatinya buruk, mau punya suami seorang nabi sekali, tetap aja jadi perempuan durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kamu jangan gampang-gampang nyalahin suami kamu. Itu kamu, bukan suami kamu. Saya kayak gini gara-gara suami saya. Sedang enggak, emang kamu aslinya kayak begitu. Nggak usah main nyala-nyalahin suami. Pas suaminya bilang, kamu tuh jadi istri biar kayak Sayyidah Khadijah. Suaminya, Bang, Sayyidah Khadijah tuh kayak begitu karena suaminya Nabi Muhammad, Bang. Abang bisa ngarepin istri abang kayak gimana, mah abang kayak begitu? Enggak. Kamu kalau mulia, kamu akan bisa memuliakan suamimu, siapapun suamimu. Dan kamu kalau emang dasar perempuan hina, hanya akan menghina suamimu, siapapun suamimu. Dengerin saya mau ngomong penting sama kamu. Para istri dengerin saya. Ustazah saya bukan istri, tidur aja. Bu, perlakuanmu kepada suamimu tidak menunjukkan siapa dia, tapi menunjukkan siapa kamu. Sebagaimana perlakuan suamimu tidak menunjukkan siapa kamu, tapi menunjukkan siapa dia. Kalau kamu adalah perempuan yang baik, kamu hanya akan berbuat kebaikan kepada suamimu. Sebaliknya, kalau kamu adalah perempuan yang tidak baik, mau punya suami kayak apapun, kamu akan menjadi perempuan yang tidak baik baginya. Maka sebelum kamu berpikir, nih suami saya mesti saya benerin, bukan, kamu yang mesti benerin dirimu. Kamu yang mesti benerin dirimu. Benerin hatimu, maka bakal bener semuanya. Sebab hati adalah malikun muta', adalah raja yang dipatuhi. Kalau hatinya bagus, semua perlakuan anggota tubuh. Kalau hatinya bagus akhlaknya. Kalau hatinya bagus perilakunya. Kalau hatinya baguslah seluruh kehidupannya. Sebaliknya, kalau hatinya rusak pula lah semuanya. Makanya kalau ada orang bilang, Ustazah, dia tuh waktu miskin baik loh Ustazah.
Pas kaya ustazah, ya ampun sombongnya. Bu, uang tidak merubah orang, hanya mempertegas aja. Jadi sebenarnya yang emang aslinya dia kayak begitu. Cuman kemarinan belum punya duitnya aja. Makanya ngebenerin hidup bukan tentang ngebenerin ekonomi, bukan. Ngebenerin hidup bukan tentang memperbanyak saldo di rekening, bukan. Memperbaiki hidup adalah dengan memperbaiki hati. Karena hati adalah raja yang dipatuhi. Satu. Ya. Makanya kamu mesti benerin. Alasan kedua, kenapa kita harus memperbaiki hati kita? Karena tempat segala keindahan, kebaikan adanya di hati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih semua yang berharga, ngasihnya di hatimu, Bu, ngasihnya di hati kamu. Asal kamu tahu, sesuatu kalau tempatnya nggak di hati berarti tidak begitu berharga. Kalau tempatnya cuman sekedar di rekening, kalau tempatnya cuman sekedar di garasi, kalau tempatnya cuman sekedar di rumah, di kamar, di laci, berarti bukan sesuatu yang sangat berharga. Sebab Allah kalau ngasih sesuatu yang berharga, Allah letakkan di dalam hati. Apa tuh Ustazah kalau gitu? Kalau mobil, rumah, emas, uang bukan sesuatu yang berharga. Yang menurut Ustazah sesuatu yang berharga, saudariku sekalian, tepat di hati. Apa itu? Imanmu, cintamu kepada Allah dan Rasulnya, rasa syukur kepada Allah, takwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya di hati, kesabaran. Tempatnya di hati, tawakal. Tempatnya di hati, rasa cinta kepada Nabi Muhammad, rasa cinta kepada para ulama, rasa cinta kepada orang-orang soleh, rasa cinta kepada orang tua, rasa cinta kepada keluarga. Semua tempatnya di hati. Hal-hal indah semacam ini tidak akan Allah berikan kepada hati yang penuh dengan kotoran. Kalau ada orang dermawan, raja lah anggap, di suatu tempat, bilang sama rakyatnya yang lagi paceklik, lagi susah makanan, ayo nih, saya mau bagiin makanan bergizi, tapi bukan MBG ya. Saya mau kasih nih steak yang sangat enak sekali, daging panggang yang sangat enak sekali. Saya akan bagi-bagi, siapapun rakyat saya yang mau, ayo datang ke istana saya. Maka rakyatnya pun datang berbondong-bondong bawa tempat. Karena rajanya bilang, kalian hanya perlu bawa tempatnya. Bu, maka dibagi-bagilah. Orang bawa tempat, mangkok dikasih. Orang bawa piring dikasih. Orang bawa baskom dikasih. Orang bawa panci dikasih. Tiba-tiba ada satu orang, dia bawanya si mangkok, Bu. Tapi pas dilihat di mangkoknya ada setetes darah, ada setetes nanah, atau bahkan ada kotoran cicak. Ibu-ibu sekalian, kira-kira dikasih apa nggak dikasih? Enggak. Terus yang nggak dikasih nih bilang, raja ini jahat. Yang lain-lain dikasih, kenapa saya enggak?
Bu, masalahnya bukan rajanya nggak mau ngasih, tapi kamu punya tempat tidak layak untuk diberi, ditaruh makanan yang sangat enak. Makanan lezat ini, makanan berharga ini tidak pantas apabila diletakkan di tempat yang ada najisnya, di tempat yang ada kotorannya, Bu. Makanya kalau kamu bilang, Ustazah, saya sudah doa tahajud Ustazah, tapi kok nggak diijabah-ijabah juga. Ustazah, saya ini udah ngerjain Ustazah semua yang disuruh kerjain, tapi kok enggak berhasil juga ya Ustazah. Ini kok hati saya berantakan, ini kok saya nggak bisa segini, ini kok saya nggak begitu. Bu, liatin hatimu. Karena Allah ketika hendak memberi apapun yang berharga, Allah selalu melihat dulu tempatnya. Simpanan hal-hal berharga di sisi Allah, simpanannya adanya di dalam hati. Maka kalau kamu kepengen Allah letakkan di dalam hatimu rasa-rasa yang indah. Ustazah, saya kok kalau ngeliatin orang-orang baca sholawat sampai nangis, kangen sama Nabi Muhammad sampai nangis, saya kok enggak ya Ustazah? Saya kok nggak tahu rasa cinta sama Nabi Muhammad, sih tahu Ustazah. Kenapa begitu? Bisa dua sebab, Bu. Bisa dua sebab. Ini jawaban saya ketika ada seorang yang bertanya hal semacam ini kepada saya. Saya bilang bisa salah satu dari dua sebab. Apa itu? Sebab yang pertama, kamu kurang kenal. Sebab tak kenal, maka tak sayang. Gimana kamu bisa cinta kalau kenal aja enggak? Terus gimana cara saya? Ya kenalan. Kenalan sama Nabi gimana caranya Ustazah? Cari orang-orang yang udah kenal sama Nabi, dengerin ceritanya. Kayak kamu kan kayak begitu. Kalau mau deketin orang, kalau kamu pengen kenalan sama orang, kamu akan cari orang yang kenal sama orang tersebut, dengerin ceritanya. Kamu akan jadi kenal sama orang tersebut. Itu satu sebabnya. Ibu, orang kalau nggak bisa punya rasa sama Nabi Muhammad, Bu, sebabnya pasti salah satu dari dua hal. Yang pertama karena kurang kenal, yang kedua karena Allah nggak mau bagi rasa tersebut di dalam hatinya. Karena hatinya belum Allah lihat layak untuk dituruni rasa tersebut. Itu pemberian Allah berharga. Rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad, pemberian Allah yang sangat bernilai. Kalau cuman sekedar ngasih mobil, sekedar ngasih uang, sekedar ngasih jodoh, sekedar ngasih kesehatan, orang paling kafir dikasih. Orang yang Allah gak suka dikasih juga, Bu. Tapi kalau rasa cinta kepada kekasihnya, baginda Nabi besar Muhammad, tidak akan Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba yang Allah inginkan. Makanya saya bilang, kalau kamu ngerasa saya kok nggak cinta ya sama Nabi Muhammad, biasa aja gitu, biasa aja. Cobalah menangis di waktu malammu, meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berkata, ya Allah, ampuni dosa-dosa yang selama ini mungkin mengotori hati saya, ya Allah. Ampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Dan taruhkanlah cinta di hati saya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kamu punya anak, kamu sayang anak kamu, adakah kamu biarkan anakmu dekat sama orang yang hatinya nggak baik? Kamu mau nggak anak kamu yang kamu sayangi
punya pacar orang yang hatinya nggak bagus. Tuh, dekat sama orang teman-teman yang hatinya rusak. Mau? Allah kayak gitu. Allah tidak akan membiarkan Nabi Muhammad didekati, dicintai kecuali oleh orang-orang yang ketika melihat hati mereka, Allah ridha untuk meletakkan cinta di hati mereka kepada kekasih Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta di dunia, rasa hatinya itulah yang akan menjadi sarana kebersamaan dengannya di akhirat nanti. Kamu kalau di dunia, saya nggak punya cinta Ustazah sama Nabi Muhammad, saya kasih kabar duka, saya kasih kabar sedih untukmu yang layak untuk kamu tangisi. Jangan-jangan di akhirat kamu nggak akan diizinkan Allah untuk berjumpa dengannya. Kenapa gitu Ustazah? Karena Nabi Muhammad mengatakan almar'u ma'aman ahab. Seseorang di akhirat nanti hanya akan dipertemukan, dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Saat di dunia hatimu tidak mencintai Nabi, bisa jadi itu merupakan pertanda di akhirat nanti kamu tidak akan dipertemukan dengannya. Na'udzubillah. Maka bersihin hati, benerin hati, perbaiki hati, karena yang indah-indah dari Allah, yang mahal-mahal di sisi Allah, hanya akan Allah berikan di dalam hati. Dan Allah tidak akan meletakkan hal-hal indah tersebut di dalam hatimu kalau Allah lihat hatimu berantakan, hatimu kotor, apalagi hatimu busuk, apalagi hatimu busuk. Mudah-mudahan Allah benerin hati kita, biar hati kita ditaruh iman, biar hati kita ditaruh cinta kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, pada orang-orang soleh, pada para ulama. Biar Allah letakkan di dalam hati kita sifat-sifat baik. Di dalam hati kita Allah taruhin qanaah, Allah taruhin rasa syukur, Allah taruhin kesabaran, Allah taruhkan ketakwaan, Allah taruhkan rasa takut kepada Allah, Allah taruhkan di dalam hati kita tidak berharap kecuali kepada Allah. Allah letakkan di dalam hati kita kenikmatan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Allah taruhkan dalam hati kita kehusyuan dalam sholat, keikhlasan dalam sedekah, ketulusan dalam berbuat baik. Semua kebaikan-kebaikan ini semoga Allah SWT berkenan menurunkannya di dalam hati kita, karena hati kita adalah hati yang sudah bersih, hati yang pantas, hati yang bagus, hati yang sudah benar. Insya amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kenapa kita perlu memperbaiki hati? Biar kita introspeksi ya Bu ya, biar kita introspeksi ya Kak ya, Dek ya. Yang pertama tadi apa? Lupa lagi Ustazah ya. Ayo dong. Apa yang pertama tadi? Ayo, biar saya nanti kalau diundang ke Balaraja lagi, saya mau nih.
Ayo, yang pertama apa tadi? Raja yang dipatuhi. Kemudian yang kedua apa tadi? Pemberian Allah yang indah-indah turunnya di dalam hati. Hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang hatinya bagus, yang hatinya indah. Jadi sekalian, yang ketiga, kenapa kita harus memperbaiki hati? Ini kita introspeksi nih. Teman-teman sekalian, kenapa? Alasan yang ketiga adalah karena hati merupakan pusat pandangan Allah. Karena Allah darimu tidak melihat bentuk tubuhmu, tidak peduli berapa berat badanmu. Allah tidak peduli bahkan kepada gerak tubuhmu, bahkan tidak terlalu peduli kepada apa yang keluar dari lisanmu. Yang lebih Allah pedulikan lagi adalah tentang bagaimana hatimu. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, kata beliau, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum wa fi riwayah wa nawayakum. Sesungguhnya Allah tidak melihat, artinya tidak melihat, tidak peduli. Allah tidak peduli kepada badan kalian, kepada kulit kalian. Allah nggak peduli pada badanmu, kepada kulitmu. Nggak terlalu lihat apa yang sedang kamu lakukan, karena yang lebih Allah lihat darimu adalah hatimu. Bu, ini saya sebelum kesini, bahkan sebelum turun dari mobil, saya benerin kerudung. Saya, Bu, dikit-dikit juga saya benerin kerudung. Ibu-ibu, saya seringkali walaupun tadi nggak keburu, sebelum ke majelis biasanya sempat ngaca dulu. Tapi nggak keburu nih, Bu, karena keburu makan apem. Ibu-ibu sekalian, biasanya saya ngaca dulu gitu. Saya pakaiin bedak muka saya nih, Bu, nih. Oh, itu bukan cuma cahaya ya Ustazah? Enggak, bukan. Muka saya nggak segitunya, Bu, punya cahaya, enggak, Bu. Ini bedak, Ibu. Biasanya sebelum turun gitu kan, menuju majelis, saya akan memastikan dulu tampilan, terutamanya muka saya. Muka saya. Jangan sampai nih, Bu, nih, ada makanya juga bolak-balik nih saya usap-usap hidung, takut ada ingusnya, Bu. Kenapa gitu? Karena wajah saya, badan saya adalah pusat pandanganmu terhadap saya. Iya kan? Kamu ketika ngelihat saya, ngelihat apanya? Muka. Ibu-ibu sekalian, karenanya pula saya suka senyum. Ibu, saya suka senyum. Sama ibu-ibu nih, saya suka senyum, gitu kan? Kenapa itu? Karena saya tahu kamu liatin saya. Kalau saya sendiri nggak senyum, saya, Bu. Saya tersenyum karena saya tahu kamu memandang saya. Saya tahu kamu memandang saya. Bu, Nabi Muhammad bilang Allah tuh nggak memandang wajahmu, Allah tidak memandang kulitmu, yang Allah lihat adalah hatimu. Ibu-ibu sekalian, jika saya menjaga tampilan saya, wajah saya hanya karena saya tahu kamu memandangnya, bukankah menjadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa
ketika Allah memandang kita, Allah mau sama kita karena dilihatnya hati kita bersih, hati kita bagus. Bu, yang Allah lihat dari kita adalah hati kita. Yang Allah pandang dari kita adalah hati kita. Jangan biarkan rusak, jangan biarkan kotor, jangan biarkan gelap, apalagi busuk. Jangan biarkan apalagi sampai hatimu mati. Jangan, Bu, jangan. Karena pandangan Allah padamu tertuju pada hatimu. Pandangan Allah pada kita tertuju pada hati kita. Yuk, belajar benerin hati. Belajar buat kita memperbaiki hati. Insya Ibu-ibu saudara sekalian yang saya muliakan, pusat pandangan Allah. Jangan sampai ketika dilihatnya hati kita kotor banget, dilihat lagi kotor banget, dilihat lagi tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor. Akhirnya Allah tak sudi melihat kita kecuali dengan kemurkaan. Orang kalau hatinya kotor, emang ngapa Ustaz? Saya emang gak apa-apa kayaknya hati saya kotor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Balrana ala qulubihim, ada karat di dalam hati mereka. Karat. Allah bilang, aku lihat hati, aku lihat bukan hanya sampah di dalam hatinya, bukan hanya kotor dalam hatinya, tapi kotoran tersebut sudah menjadi karat dalam hati. Bima kanu yaksibun, karena perbuatan-perbuatan dosa yang selama ini dia letakkan di dalam hatinya tanpa pernah dia bersihkan hatinya tersebut. Ada karat dalam hati mereka, kata Allah, akibat kotoran-kotoran, sampah-sampah yang selama ini dia letakkan di dalam hatinya. Ya Allah, saya sedih bacanya, Bu. Saya sedih bacanya. Saya takut menjadi salah satu di antara mereka. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau ada karat di dalam hati seseorang hamba-Mu, apa yang terjadi ya Allah? Karena sesungguhnya mereka yang ada karat di dalam hatinya, yauma idin, pada hari itu, dari Tuhan mereka terhalang, mereka nggak bisa nyampe, mereka ditinggalkan Allah, mereka dihalangkan dari Allah, Allah mengusir mereka dari kehadiran-Nya, Allah tak sudi dari mereka, Allah tolak mereka. Kapan itu? Ketika datang. Kapan ketika datang? Datangnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu saat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita kembali.
yaitu saat ajal datang menjemput nyawanya. Orang yang hatinya terdapat karat di dalam hatinya, seorang hamba yang hatinya terdapat karatnya disebabkan perbuatan dosa yang tidak dia bersihkan, disebabkan karena dibiarkannya hatinya kotor tanpa pernah dia bersihkan. Yang semacam ini ketika datang ajal menjemputnya, Allah tak sudi menerima. Dia pun mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia pun mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, dan Allah tutupkan rapat-rapat pintu rahmat darinya. Benar. Apa daruratnya kita buat bersihin hati, Bu? Apa daruratnya kita buat bersihin hati, Dek? Nah, jangan sampai kotoran-kotorannya sampai menjadi karat di dalam hatimu itu. Hingga akhirnya saat datang ajal menjemputmu, Allah tutup pintu rahmatmu dan pintu rahmatnya dari kemana kiranya kamu akan pergi. Kamu waktu hidup di dunia, kalau kamu datang ke rumah saudaramu yang satu nggak dibukain pintu, kamu bisa datang ke rumah saudaramu yang lain. Kalau kamu datang ke rumah temenmu yang satu ditolak, kamu bisa datang ke rumah temenmu yang lain. Tapi kalau kamu mati, kamu nggak datang kecuali kepada Allah. Kalau Allah tutupkan pintu rahmatnya, kamu akan pergi. Dan Allah cerita, pintu rahmatku aku tutup untuk orang-orang yang hatinya penuh dengan karat. Apa itu karat? Kotoran yang sudah menaun, sampah yang dibiar-biarkan tanpa pernah dia perbaiki, tanpa pernah dia bersihkan. Karenanya penting bagi kita buat memperbaiki hati. Penting bagi kita untuk selalu membersihkan hati kita. Satu, karena ia adalah raja yang dipatuhi. Dua, karena segala yang berharga tersimpan di sana. Tiga, karena ia adalah pusat pandangan Allah kepadamu. Nilai yang Allah berikan pada berdasarkan dari bagaimana hatimu. Dan yang terakhir, kenapa kita perlu memperbaiki hati? Ustaz itu udah terakhir aja, oh tenang, saya masih akan bahas hati kamu tuh kotornya dari apa, gimana cara bersihinnya, kan begitu ya Bu ya? Biar yang udah nungguin 3 tahun bisa dapetnya penuh gitu. Ibu sekalian, alasan keempat terakhir, kenapa kamu perlu memperbaiki hati? Karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, doanya Nabi Ibrahim Allah tuliskan dalam Al-Quran.
Kata Allah, dan ketika Ibrahim berdoa, Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan kecewakan saya, jangan hinakan saya, jangan bikin keadaan saya nggak bagus ya Allah. Yawma yub'atsun, saat hari dibangkitkannya hamba-hambamu, yang fa'umalun wala banun, di hari di mana tidak bermanfaat orang bawa harta, tidak bermanfaat orang bawa yang bermanfaat man atallaha biqalbin salim, yang selamat ada orang-orang yang datang pada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat. Kamu kalau mau hati yang selamat, selamatlah kamu di akhirat. Sebaliknya kalau kamu bawa hati kotor, hati rusak, apalagi busuk, apalagi mati, maka kamu tidak akan selamat pada hari akhirat. Dan siapa yang gak selamat di hari akhirat, maka tak ada keselamatan baginya. Neraka hanya akan menjadi tempat kembalinya. Semoga Allah selamatkan kita semua. Semoga Allah selamatkan hati kita semua, sehingga di hari akhirat nanti kita bisa datang kepada Allah dengan bawa hati yang bersih, dengan bawa hati yang bagus. Amin ya Rabbal. Baik, sudah kamu ngerti kenapa kita perlu mengintrospeksi diri kita dengan memperbaiki hati kita. Sekarang masalahnya diperbaiki dari apa Ustazah? Dibersihkan dari apa nih hatinya? Dibaguskan, yang kita keluarkan di dalam hati ini apa? Ada dua. Hati kamu harus dibersihkan dari dua hal ini. Satu, dosa. Dua, kebencian. Yang pertama dosa. Katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza aznabal abd nakat fi qalbihi nuqtah sauda." Apabila seseorang berbuat dosa, Bu, saat kamu berbuat dosa, Dek, saat kamu pacaran, walaupun sekarang ini ada banyak ibu-ibu pada pacaran, tuh apalagi tuh. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Ketika seseorang berbuat dosa, apapun aja jenis dosanya, dosanya mata, menonton tontonan yang tidak boleh ditonton, ataupun dosanya telinga, mendengarkan yang tidak semestinya didengar. Terutamanya nih kita kaum perempuan, dosanya mulut kita, Bu, dosanya mulut kita. Serem benar nih kita nih perempuan nih, banyak dosanya disebabkan mulut kita. Bahkan Nabi Muhammad bercerita, "Idza qalatil imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu bika khairan qahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa." Nabi menyebutkan tentang dosanya mulut istri, mulut perempuan. Apabila ada seorang perempuan yang berkata kepada suaminya, "Saya sepanjang hidup sama kamu sengsara melulu. Saya gak pernah seneng sejak hidup sama kamu. Kamu selalu berbuat jahat sama saya. Kamu gak pernah ngasih saya. Kamu gak pernah ngebahagiain hati saya. Sejak saya tinggal nikah sama kamu, hidup saya berasa seperti di neraka.
perempuan berkata semacam itu kepada suaminya, perempuan tersebut pantas untuk terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Dosa? Jangan kamu pikir nggak dosa, Bu. Ustazah aku lihat-lihat kali suaminya kayak gimana. Enggak. Selagi status dia adalah seorang suami, maka jangan biarkan lisanmu mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat kamu berdosa. Karena yang nanggung dosa itu adalah dirimu yang gak pinter jagain lisan, karena kamu gak pinter jagain hati. Ustazah, dosa kan gak selalu kerjain hati. Kenapa? Yang tertoreh adalah hati. Yang tertoreh seperti tinta hitam, itu kenapa hati? Padahal kan yang kerjain lisan ya Ustazah. Itu tadi, karena lisanmu, matamu, telingamu, tangan, kaki, perut, farji tidak akan melakukan kecuali dengan perintahnya hati. Makanya yang menerima risiko adalah hati. Kalau seseorang berbuat dosa, mau dosanya dari tangan, ngambil yang bukan miliknya, mau dosanya dari kaki, pulang-pulang dari majelis nyari sendal yang bagusan, apapun aja dari jenis dosa. Apalagi kalau sampai berani-berani sama harta warisan, gak mau dibagi, dikuasain sendiri aja. Alasannya saudara saya pada mampu, saya yang paling miskin. Bu, warisan mau warisan, mesti dibagi. Gak peduli dia mampu. Betul katanya. Saya gak lagi lomba untuk kamu juriin. Bu, warisan harus dibagi ya. Jadi kalau ada orang menguasain warisan, artinya dia telah mengerjakan dosa yang membuat satu titik hitam di dalam hatinya itu. Itu kayak suara azan ya? Bukan ya? Makanya saya lihat masih jam 11. Kenapa? Suara pesawat. Masa telinga saya udah segitunya? Dengar suara pesawat saya kira suara azan. Ikut kalian, maka setiap seorang mengerjakan dosa apapun dari jenis dosanya, termasuk kalau kamu ngomel-ngomel sama anakmu, kamu jewer anak kamu cubit anak kamu, emang dosa ya Ustazah? Kamu kira? Emang kamu pikir gak dosa? Ya dosa lah Bu. Kamu kalau nyubit anak kamu, kamu pukul anak kamu jewer anak kamu, anak sakit apa enggak? Inna kasra qalbil mu'min asyaddu indallah min kasril ka'bah hajaran hajar. Sesungguhnya menyakiti hati seorang muslim lebih berat di sisi Allah daripada menghancurkan Ka'bah batu demi batunya. Tapi itu anak saya Ustazah, dia lahir dari rahim saya. Betul, anakmu lahir dari rahimmu, tapi itu kan punya kamu. Kamu gak ikut-ikutan menciptakan matanya, telinganya. Kamu gak ikut-ikutan menciptakan wajahnya, kulitnya, rambutnya. Bukan kamu yang menentukan nasibnya, bukan kamu yang menciptakan urat-urat dalam tubuhnya, lambungnya, hatinya, bukan kamu. Maka jangan belagu, jangan sombong, jangan sok-sokan. Kamu hanya dipinjam rahimmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan dia di atas muka bumi ini. Tapi yang menciptakan dia adalah Allah.
Maka jangan sombong pada anakmu, Bu. Anakmu bukan milikmu. Anakmu miliknya Allah. Bukan kamu yang menciptakan dia. Penciptanya adalah Allah. Kalau kamu sakiti dia, pemiliknya akan marah padamu. Hati-hati. Hati-hati. Makanya kalau kamu lihat ustazah, hidup saya susah mulu loh ustazah. Rezeki saya seret terus ustazah. Saya ini kenapa dong ustazah? Hidup saya ini kayak penuh dengan penderitaan. Saya ini orang paling menderita sebala raja. Saya akan bilang sama kamu, coba deh liatin bagaimana perilakumu terutama kepada orang-orang terdekat denganmu. Bagaimana caramu memperlakukan anak-anakmu? Bagaimana caramu memperlakukan suamimu? Bagaimana caramu memperlakukan orang tuamu? Hati yang penuh dengan kasih sayang hanya akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati yang kosong dari kasih sayang, hati yang penuh dengan kebencian, hati yang kosong gak ada sayang-sayangnya, bahkan sama anaknya sendiri dipukulin, bahkan sama suaminya sendiri dilemparin piring, bahkan sama orang tuanya sendiri dihardik, dikasarin. Yang semacam ini hatinya nggak ada sayang-sayangnya. Jangan salahin siapa-siapa kalau Allah pun nggak ada sayang-sayangnya sama orang tersebut. Kayak lihat, saya berasa hidup saya sengsara mulu. Ya Allah kayak sayang gitu masa ini. Bisa jadi Allah sama kamu, tapi saya sholat rajin loh ustazah. Bukan hanya itu, irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama, rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Sayang yang di bumi, yang di langit akan menyayangimu. Orang-orang yang hatinya penuh dengan kasih sayang terhadap siapapun, Allah akan lebih sayang lagi kepadanya.